Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami ingin berbagi tentang desain kandidat obat dan vaksin dengan pendekatan in silico. Materi ini sebenarnya sempat kami bawakan di webinar pada saat mengikuti program Visiting Researchers di BRAIN. Kami gunakan kembali untuk berbagi mengenai beberapa metode umum atau populer dalam perencanaan eh, pembuatan kandidat obat dan vaksin secara in silico. Nah, di sini di sebelah kiri kita lihat ya ada skema jika kita ingin membuat suatu obat, tentu banyak sekali tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, mulai dari pencarian ide, kemudian uji praklinis ya, uji ke tikus, bahkan juga uji secara in vitro maupun in vivo ya, termasuk diantaranya uji ke tikus, kemudian uji klinis, kemudian uji uji ke manusia sampai didapatkan suatu kesimpulan bahwa obat tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, di tabel sebelah kanan ini kita bisa lihat ya rata-rata estimasi waktu jika ingin merancang suatu kandidat obat. Maka teknik in silico atau memanfaatkan komputasi dalam perancangan suatu kandidat obat ini diharapkan dapat membantu dalam perancangan suatu kandidat obat dengan mengurangi estimasi waktu karena dapat memprediksi kira-kira target maupun kandidat obat yang sesuai ya, yang punya aktivitas, diprediksi punya aktivitas terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, selanjutnya kita lihat, nah di sini saya memberikan beberapa metode populer dalam metode in silico untuk merancang suatu obat dan vaksin. Kami coba menjelaskan satu persatu secara ringkas terkait metode tersebut. Dan di video selanjutnya kami akan mencoba membuat tutorial bagaimana tahapan melakukan molecular docking, molecular dynamic simulation dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat di metode populer yang pertama di metode in silico ini adalah molecular docking. Molecular docking ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memprediksi suatu interaksi ligan pada saat ditambahkan ke dalam suatu protein atau reseptor tertentu yang berkaitan dengan penyakit. Maka metode molecular docking ini adalah metode yang pas untuk melihat kira-kira ligan kita ini punya interaksi di daerah krusial atau active site atau catalytic site dari reseptor. Kemudian yang kedua adalah molecular dynamic simulation. Biasanya di perencangan suatu kandidat obat dengan metode in silico ini, di paper-paper kita lihat metode molecular docking selalu beriringan dengan molecular dynamic simulation ya, simulasi dinamika molekular. Nah, molecular dynamic simulation sendiri ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memverifikasi atau memvalidasi hasil dari molecular docking kita. Nanti kita jelaskan secara ringkas terkait dengan molecular docking. Kemudian metode yang ketiga ada namanya kisar method. Ini lebih ke statistik ya atau matematik, lebih banyak kecenderungannya ke statistik atau ke bidang matematika karena akan menggunakan beberapa analisis statistik sehingga dapat memberikan kesimpulan bahwa kandidat obat tersebut dari sekian banyak ini terdapat beberapa yang punya potensi terhadap aktivitas suatu target penyakit tertentu. Kemudian yang keempat adalah network farmakologi. Nah, network farmakologi ini sekarang ini sudah mulai booming. Ini banyak dikembangkan sama peneliti-peneliti Cina. Makanya kalau kita lihat paper-paper internasional itu penulisnya itu rata-rata dari Cina. Nah, network farmakologi ini metode yang pas untuk mengidentifikasi kira-kira senyawa ya dari sekian banyak senyawa yang ada dalam suatu tanaman, kira-kira yang mana yang memiliki aktivitas terhadap protein tertentu. Jadi bisa memprediksi
bisa memprediksi senyawa yang punya punya aktivitas terhadap protein tertentu, bisa memprediksi senyawa dan juga protein yang berkaitan dengan penyakit. Karena penyakit ini melibatkan banyak sekali protein ya. Kita bisa seleksi protein yang punya kaitannya dengan diabetes mellitus misalnya, atau protein yang punya keterlibatannya terhadap hipertensi. Maka neuromologi bisa memprediksi tersebut. Kemudian metode selanjutnya adalah immunoinformatics. Immunoinformatics ini adalah metode yang pas dalam merancang suatu kandidat vaksin dengan serangkaian database yang digunakan, database beberapa platform yang saling terhubung sehingga nanti kita bisa menemukan epitope yang punya potensi dapat digunakan sebagai kandidat vaksin tertentu, tergantung dari target penyakit yang kita targetkan. Nah, mari kita masuk ke metode yang pertama adalah molecular docking. Molecular docking ini tadi sudah disampaikan ya, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memprediksi interaksi antara molekul pada kandidat obat yang kita istilahkan dengan ligan, kemudian target penyakit. Biasanya targetnya itu berupa protein atau enzim yang kita istilahkan dengan reseptor. Kita bisa lihat dari gambar ini ya. Di sini ada ligan. Ligan ini dari senyawa kimia yang ukurannya kecil. Kemudian reseptor ini merupakan biomolekul ya, ukurannya besar. Ligan ini pada saat kita lakukan simulasi akan ditambahkan ke daerah reseptor. Maka ligan ini akan mencari kira-kira daerah mana yang penting dari suatu reseptor, maka ligan tersebut akan berikatan ke daerah yang diprediksi kira-kira active site dari protein tersebut. Nilainya akan tertuang ya, akan muncul dalam bentuk binding affinity atau binding energy. Nah, kemudian ini lebih ke algoritma ya, di sebelah kanan ini algoritma. Jadi molecular docking itu menggunakan beberapa scoring function. Scoring function ini yang akan menghasilkan binding affinity. Dan binding affinity diperoleh dari scoring function yang umum itu ada beberapa ya, kayak seperti software doc pakai physics based, kemudian ada score empirical, kemudian ada juga knowledge based dan machine learning based juga lagi booming-boomingnya ya. Salah satu contohnya menggunakan RF score atau Random Forest score. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang dibutuhkan untuk simulasi molecular docking? Pada dasarnya kalau kita mau melakukan molecular docking, tentunya kita butuh instrumen. Nah, instrumen ini berupa komputasi. Kita bisa gunakan komputer atau laptop ya, dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Tidak perlu HPC, High Performance Computing, cukup dengan laptop memori 4, kemudian dengan RAM yang standar, tadi 4 ya, kemudian storage-nya juga tidak terlalu banyak, tinggi, itu kita bisa melakukan molecular docking. Kemudian yang kedua, kita butuh software. Di internet itu banyak sekali software, baik yang free atau yang berbayar ya, yang dengan mudah kita peroleh di internet. Yang paling umum digunakan ya, yang paling umum dan free, kalau kita lihat itu banyak yang menggunakan Autodoc dan Autodoc Vina di nomor 6. Saya sendiri menggunakan Autodoc dan Autodoc Vina. Ada juga software-software yang berbayar seperti Gold ya, ada juga MOE tapi tidak dicantumkan di sini. Biasanya software yang free dan berbayar itu perbedaannya lebih ke penggunaannya. Biasanya yang free ini dia penggunaannya berkali-kali, dari preparasi kemudian sampai simulasi dan analisis ini harus menggunakan beberapa program yang berbeda. Sedangkan yang berbayar ini biasanya seperti MOE ya, kita bisa preparasi langsung di situ, simulasi dan sampai analisis menggunakan MOE. Hampir sama dengan software-software yang lain. Kemudian yang dibutuhkan yang ketiga adalah kita tentunya butuh reseptor dan ligan. Nah, reseptor ini tadi protein yang terkait dengan penyakit atau target penyakit yang kita ingin simulasikan. Nah, reseptor ini dengan mudah ya, sudah banyak di database. Kita bisa buka
PDB database, linknya saya sudah sertakan. Di sini banyak informasi mengenai struktur identitas dan struktur 3 dimensi dari protein-protein yang kita targetkan. Kemudian yang kita butuhkan saja adalah tentu kandidat obat yang ingin kita gunakan, yang kita prediksi punya aktivitas terhadap penyakit tertentu. Ini struktur kandidat obat ini bisa kita peroleh di PubChem atau di EBI database atau Chambel database ya. Paling umum orang gunakan dua database ini. Kita bisa temukan strukturnya dan juga identitas berkaitan dengan kandidat obat. Nah, mari kita lihat sedikit teori ya tentang protein target reseptor. Nah, di sini ada dua gambar, ada dua penyakit, diabetes dan asam urat. Kita ambil diabetes dulu ya. Nah, di sini ada glukosa in blood, pembuluh darah. Kita bisa lihat yang putih-putih ini, yang kecil-kecil ini adalah glukosa normal ya. Sedangkan di sebelah kanan ini ada excessive blood glucose. Ini kita bisa lihat yang molekul kecil warna kulit ini banyak sehingga orang tersebut orang tersebut menderita diabetes. Nah, di sini ada enzim alfa glukosidase. Nah, enzim alfa glukosidase ini merupakan salah satu protein yang terlibat di diabetes. Maka kita bisa menjadikan enzim alfa glukosidase ini sebagai target ya, sebagai reseptor. Kita hambat aktivitasnya sehingga molekul glukosa yang ada pembuluh darah nanti akan berkurang. Nah, sama halnya dengan asam urat. Asam urat itu disebabkan oleh banyaknya asam urat pada persendian ya, yang sudah mengkristal. Nah, asam urat ini salah satu enzim yang terlibat di asam urat adalah santin oksidase. Nah, santin oksidase ini bisa kita gunakan sebagai protein target atau reseptor yang akan kita ujikan secara komputasi kandidat obat kita kira-kira punya aktivitas tidak, dan bagaimana ikatan atau interaksi jika kita tambatkan atau kita dokinkan ke santin oksidase. Jadi kita akan menghambat enzim oksidase ini supaya produksi asam urat dalam tubuh ini berkurang. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di mana kita bisa peroleh struktur protein? Nah, struktur protein ini kita bisa peroleh, yang tadi ya kita bisa peroleh dengan mudah di PDB database atau PDB database, protein data bank. Nah, kita di sini ada kita bisa pilih ya, ikuti poin per poin yang sudah saya cantumkan. Kita bisa kira-kira kita mau enzim apa. Misalnya tadi enzim alfa amilase, kita tinggal klik di sini, kemudian searching, kemudian kita bisa download dalam format PDB, kemudian kita simpan struktur tersebut ya, hasil dari downloadan di struktur PDB yang nantinya akan kita visualisasikan sehingga kita bisa lihat struktur 3 dimensinya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika protein atau target penyakit kita ini belum terdeposit ke dalam suatu database, misalnya di PDB database. Kita bisa melakukan pemodelan protein. Ini sudah banyak sekali software, maaf ya, sudah banyak sekali web server yang bisa digunakan untuk melakukan pemodelan struktur 3 dimensi dari protein. Misalnya menggunakan SysModel, AlphaFold, Vitessar, dan lain sebagainya. Yang penting kita punya sequence asam amino dari protein. Itu bisa kita peroleh di NCBI database. Di lain kesempatan saya akan menjelaskan beberapa database yang berkaitan dengan bioinformatika yang kita aplikasikan ke perencanaan kandidat obat. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang reseptor. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sumber kandidat obat yang kita istilahkan dengan ligan. Jadi ligan ini tadi di awal sudah saya sampaikan, kita bisa peroleh dari tanaman-tanaman herbal. Kita lihat di gambar ya, ada kunyit, ada dari kulit manggis juga seperti alpha mangostin. Kemudian kita juga bisa gunakan dari senyawa-senyawa sintetik ya, yang tentu dilakukan secara eksperimen. Biasanya orang menggunakan senyawa-senyawa dari herbal karena toksisitasnya rendah. Nah, yang sintesis ini butuh waktu yang lama ya. Kita harus uji dan tentunya kita harus mengetahui toksisitas dari senyawa sintesis yang kita peroleh. Nah, sambil contoh di sini ada kulit manggis. Kulit manggis ini mengandung banyak
alpha-mangostin. Nah, struktur dimensinya bisa kita lihat sendiri. Nah, alpha-mangostin ini kita bisa gunakan sebagai kandidat obat atau ligan yang akan digunakan di metode molecular docking. Nah, kemudian hampir sama dengan protein tadi, jika tidak terdeposit, bagaimana jika kandidat obat kita ini belum terdapat di PubChem atau di Chambel database? Kita bisa gambar struktur alpha-mangostin tadi ya. Contohnya alpha-mangostin tadi kita bisa gambar strukturnya dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti ChemDraw, Marvin Sketch, kemudian banyak aplikasi-aplikasi online pun juga bisa kita gunakan untuk menggambar struktur dua dimensi jika tidak terdapat di PubChem database. Nah, ini secara ringkas, kalau kita ingin melakukan molecular docking, tentu kita perlu suatu file konfigurasi. Nah, file konfigurasi ini berisi data-data informasi parameter yang akan kita gunakan pada saat simulasi. Tentu kalau kita, ini contoh untuk Autodocvina ya, kita perlu suatu ligan tadi dari alpha-mangostin, kemudian kita juga sudah punya reseptor ya, taruhlah tadi reseptornya alpha-mangostin. Maka kita perlu buat grid box. Kita gunakan tools namanya Autodoc Tools. Di video berikutnya saya akan menjelaskan step by step bagaimana prosedur melakukan molecular docking supaya lebih detail terutama mahasiswa saya jika ingin melakukan molecular docking. Nah, tadi kita sudah punya ligan, reseptor, kita buat grid box. Nah, biasanya kalau grid box-nya besar seperti ini, itu namanya kita istilahkan dengan blind docking. Kalau kita buat, kalau kita sudah ketahui active site dari protein tersebut, kita bisa membuat grid box ini di daerah active site saja. Jadi ukurannya berada pada daerah penting dari suatu protein tersebut. Nah, itu biasa diistilahkan dengan targeted docking ya. Docking dengan target dari active site dari protein. Nah, kemudian kita perlu sedikit membuat scripting di CMD kalau menggunakan Windows atau juga bisa Windows PowerShell. Kalau Linux kita istilahkan dengan terminal. Kita ketik beberapa scripting ini, vina --config dan seterusnya untuk melakukan simulasi. Nah, rata-rata simulasi ini tergantung komputer ya, bisa jadi hanya 1 menit saja, tergantung performa dari komputer, PC atau laptop kita. Kemudian setelah lakukan simulasi, maka akan keluar beberapa mode. Secara default ada 9 mode dan di sebelah kanan ini ada binding affinity. Biasanya kalau kita lihat di paper-paper itu, para peneliti menggunakan binding mode pertama karena memiliki binding affinity yang paling stabil, ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai dari binding affinity yang menggambarkan kestabilan antara protein dan ligan. Tentu kestabilan ini perlu kita verifikasi kembali dengan metode molecular dynamic simulation. Nah, ini adalah validasi hasil docking ya. Validasi hasil docking tentu kita tadi sudah dapat binding affinity, kemudian kita bisa visualisasikan hasil docking kita dengan menggunakan beberapa software. Misalnya kalau dari gambar ini saya menggunakan PyMol ya. Nah, dari situ nanti akan ketahuan bagaimana konformasi dari ligan pada saat berada pada catalytic site dari protein. Kita bisa visualisasikan secara 3 dimensi dan juga kita bisa visualisasikan secara 2 dimensi menggunakan Liquid. Nah, dari sini kita akan mendapatkan informasi tentang ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik yang terjadi antara ligan dengan asam-asam amino pada reseptor. Nah, ini kita akan validasi kira-kira ligan ini berikatan tidak di daerah catalytic site. Catalytic site ini kita perlu cari, kita perlu explore, mungkin di website atau di paper-paper, kira-kira urutan asam amino keberapa reseptor tersebut memiliki catalytic site. Nah, selanjutnya metode yang kedua adalah molecular dynamic simulation. Nah, biasa orang istilahkan metode ini adalah realistic model ya. Realistic model kenapa? Kita berusaha membuat sistem ini serealistik mungkin dengan tubuh yang ada pada makhluk hidup. Misalnya pada manusia misalnya mengandung banyak air, maka sistem tersebut kita gunakan, kita tambahkan molekul air di dalamnya.
Nah, kemudian suhunya juga suhu manusia sekitar suhu tubuh ya, suhu tubuh, maka kita perlu membuat sistem kita ini misalnya sekitaran 300 atau 310 Kelvin. Kita atur sistem tersebut bagaimana supaya sistem ini serealistis mungkin dengan kondisi makhluk hidup. Misalnya dalam hal ini seperti manusia ya. Nah, sekarang di sini ada pertanyaannya, protein dan ligan dalam pelarut air stabil atau tidak? Nah, ini kita uh, perlu lakukan simulasi MD atau molecular dynamic simulation. Nah, bisa kita lihat di sini uh, ada warna merah-merah ini adalah air ya, molekul air. Kemudian yang biomolekul ini adalah protein dan ligan, hanya ligannya tidak terlalu tampak di sini. Ini adalah video pendek ya, video pendek tentang simulasi protein ligan untuk memverifikasi stabilitas dari ligan tadi ya, ligan misalnya alpha-mangostin terhadap reseptor tertentu. Kita lihat videonya. Bisa kita lihat ligan sepanjang simulasi ini. Jika ternyata ligan pada saat simulasi lepas, bahwa kita prediksi bahwa ligan tersebut atau kandidat obat ini kurang stabil berkaitan dengan reseptor. Tapi kalau selama simulasi dia berada posisi yang sama, nah kita bisa prediksi bahwa ternyata ligan tersebut stabil berikatan dengan reseptor yang berkaitan dengan penyakit. Nah, analisis hasil MD secara umum kita bisa validasi dengan menggunakan beberapa parameter validasi seperti RMSD, root mean square deviation, RMSF, root mean square fluctuation, dan ada RGIR, ada SASA, dan sebagainya. Kita juga bisa melihat hydrogen bond yang terbentuk sepanjang simulasi. Di lain kesempatan saya akan menjelaskan satu persatu mengenai validasi MD, validasi MD yang ini ya. Kemudian kita bisa cek juga perubahan konformasi. Kita bisa cek perubahan konformasi dari ligan maupun protein kita sepanjang simulasi. Kita bisa lihat ya, kita bisa visualisasikan. Nah, nanti dari sekian banyak analisis sehingga kita bisa sampai kesimpulan bahwa ligan tersebut punya aktivitas terhadap reseptor tertentu dan stabil selama simulasi dengan menggunakan pelarut air. Nah, kemudian selanjutnya metode ketiga adalah network farmakologi. Nah, network farmakologi ini adalah metode yang akhir-akhir ini sudah mulai populer ya. Kita bisa lihat di sini ada satu contoh tanaman. Nah, taruhlah di tanaman Prunella vulgaris ini terdapat banyak senyawa, misalnya ada 32 senyawa kimia ya, ada 32 senyawa kimia. Kita tidak tahu dari ke-32 ini yang mana yang punya aktivitas sebagai antidiabetes, yang punya aktivitas sebagai antidiabetes. Maka kita bisa prediksi dengan menggunakan netrofarmakologi. Dan tadi itu berkaitan dengan senyawa kimianya. Bagaimana dengan reseptornya? Kita perlu juga mengumpulkan kira-kira reseptor yang berkaitan dengan diabetes itu apa saja. Nah, salah satu tadi diantaranya adalah dengan enzim alfa glukosidase ya. Nah, bisa jadi banyak sekali protein yang berkaitan dengan diabetes. Nah, ini akan kita analisis sehingga diperoleh bahwa dari 32 senyawa dari Prunella vulgaris ini ada satu atau dua senyawa yang punya aktivitas sebagai diabetes. Berikut juga dengan protein yang kita sudah kumpulkan, dari ratusan protein yang kita kumpulkan, ternyata hanya beberapa protein saja yang punya hubungan dengan aktivitas dari beberapa senyawa kimia yang ada pada Prunella vulgaris. Itu akan dituangkan, direpresentasikan dalam bentuk network. Namanya saja network farmakologi ya, nanti ada akan network. Dari network ini kita bisa beri kesimpulan bahwa senyawa tersebut punya hubungan terhadap target tertentu dari suatu penyakit dan melibatkan protein-protein tertentu. Nah, ini adalah satu contoh ya penelitian saya yang sudah publish tahun 2020 awal. Nah, saya mencoba menganalisis kandungan yang ada pada buah Makassar ya. Melihat ya, saya sendiri sebenarnya menggunakan ijah database dari IPB untuk
mengekstrak atau mengambil kira-kira senyawa kimia yang ada pada buah Makassar atau Bursia javanica ini apa saja. Nah, kita bisa manfaatkan database IJA Analytical. Nah, kemudian diperoleh senyawa-senyawa kimia, kemudian kita akan masukkan ke dalam database sehingga terkumpullah protein target yang berhubungan dengan senyawa-senyawa kimia yang ada pada buah Makassar. Senyawa kimia yang ada pada buah Makassar atau Bursia javanica. Selanjutnya kita juga perlu mengidentifikasi kira-kira protein-protein yang terlibat pada hipertensi itu apa saja. Nah, kita bisa pakai drug bank ya, kita bisa drug bank database. Kemudian kita lakukan filtering protein-protein yang terlibat pada hipertensi, kita kumpulkan sehingga diperoleh dan kita analisis dengan menggunakan diagram Venn. Nah, ini kita kasih contoh ya. Di sini yang DJ ini maksudnya Bursia javanica. Tadi dengan menggunakan database SEA, kemudian GenCard, kemudian apalagi Swiss Target dan sejenisnya, kami bisa mengumpulkan 200 senyawa kimia. 200 senyawa kimia yang berkaitan dengan hipertensi, karena targetnya hipertensi. Kemudian dengan menggunakan juga database drug bank, kita mengumpulkan 234 reseptor yang berkaitan dengan hipertensi. Maka kita buat diagram Venn-nya untuk mencari klop ya, overlapping. Kita akan mencari protein overlapping yang ada pada Bursia javanica dan juga ada pada hipertensi. Maka dari sekian banyak protein tersebut hanya 20 protein atau reseptor yang ada hubungannya diprediksi yang ada hubungannya antara struktur senyawa kimia yang ada pada Bursia javanica dan reseptor yang kita peroleh pada drug bank. Maka ke-20 senyawa ini akan kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan membuat suatu network. Nah, dari network ini kita bisa lihat semakin banyak network berarti semakin kuat hubungan antara protein yang satu dengan yang lain. Misalnya kita lihat di senyawa di reseptor PPRG ini banyak not di sini ada banyak jaringan yang terhubung di sini, maka PPRG ini merupakan salah satu reseptor yang erat kaitannya dengan hipertensi dan saling berhubungan dan banyak saling berhubungan dengan reseptor-reseptor yang lain. Nah, kemudian kita lakukan sekian representasi sehingga kita bisa peroleh network-network yang berkaitan dengan hipertensi. Nah, itu tadi tentang neurologi, selanjutnya tentang immunoinformatics. Immunoinformatics ini merupakan metode yang digunakan untuk merancang suatu kandidat vaksin. Apalagi pada saat COVID kemarin, banyak peneliti menggunakan metode ini untuk merancang suatu kandidat vaksin SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2. Ini adalah skema ya, workflow design multi-epitope based vaksin dengan metode informatik mulai dari identifikasi struktur dan sequence dari protein SARS-CoV-2, kemudian kita prediksi epitopnya kita gabungkan, kemudian kita buat model struktur 3 dimensi dari kandidat vaksin yang akan kita buat, kemudian lanjut ke tahapan berikutnya, kita prediksi apakah kandidat kita ini dapat merespon SARS-CoV-2 misalnya jika terinfeksi pada tubuh. Nah, ini adalah salah satu penelitian kami yang sudah publish juga. Kita menggunakan banyak sekali platform database yang kita gabungkan sehingga nanti kita dapat informasi tentang antigenicity-nya atau antigenitasnya. Kita juga perlu mengidentifikasi toksisitas dari kandidat vaksin yang kita buat. Ini adalah kandidat vaksin yang kandidat SARS-CoV-2 yang sempat kami buat secara immunoinformatik, secara komputasi. Kemudian kita cek juga alergennya, konservansinya, binding affinity-nya secara molekular docking. Kemudian kita bisa lihat pemodelan ya, model dari vaksin yang kita buat yang bagian B ini. Kemudian di bagian ini adalah sequence dari epitop yang mempunyai antigenisitas yang tinggi yang kita prediksi dapat melawan SARS-CoV-2 jika terinfeksi ke tubuh. Ini adalah
Ramachandran diagram gunanya untuk memverifikasi 3D modeling dari kandidat vaksin yang kita sudah konstruk. Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya, kemudian kita bisa juga lakukan cek kestabilannya dengan menggunakan MD, kita hitung binding energi yang terbentuk, kita juga bisa lakukan in silico cloning ya, biasanya secara eksperimen orang lakukan cloning, nah kita bisa juga lakukan secara komputasi, walaupun tidak apa ya serumit di apa namanya di eksperimen, tapi kita bisa ada informasi sedikit dari in silico cloning dari kandidat vaksin yang mau kita cloning dalam suatu plasmid. Nah, ini ada beberapa publikasi kami yang berkaitan dengan kandidat vaksin, perancangan kandidat obat dan vaksin. Kita sempat membuat anti malaria secara komputasi yang menggunakan metode KISAR. Kita juga mengaplikasikan tadi metode farmakologi untuk merancang suatu kandidat obat. Kemudian kita juga sempat mengkonstruk kandidat vaksin dengan menggunakan metode imunoinformatik. Oke, untuk hari ini, kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Di video selanjutnya, insya Allah kami akan menjabarkan bagaimana melakukan beberapa simulasi molekular docking dan sebagainya, tahap per tahap ya, sehingga harapannya nanti bisa dilihat oleh teman-teman, khususnya mahasiswa saya pada saat mau melakukan molekular docking atau metode simulasi-simulasi yang lain. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.